Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi dengan saya Firdaus Haji Nugroho dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Pada agenda 2 ini, saya akan membahas tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Apakah yang dimaksud akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik? Mari kita simak penjelasannya. Menjadi aparatur sipil negara tentunya dan sudah seharusnya memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat demi terciptanya birokrasi Indonesia yang profesional, unggul, dan terpercaya. Sebagai aparatur sipil negara, kita juga memerlukan nilai dasar dalam mengemban dan melaksanakan tugas jabatan agar tujuan menjadi birokrasi yang profesional, unggul, dan terpercaya dapat terwujud bagaimana mestinya, agar pelayanan kepada masyarakat juga terlaksana dengan baik dan menimbulkan rasa puas terhadap diri setiap masyarakat yang dilayani. Pertama, di sini saya akan membahas tentang akuntabilitas. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus mengerti apa sih pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang dimaksud diantaranya: 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan 4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, dalam mewujudkan tujuan lingkungan kerja yang akuntabel, mari kita bisa melakukan beberapa langkah dalam framework berikut ini. 1. Tentukan tujuan dan tanggung jawab. 2. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. 4. Memberikan laporan secara lengkap. Dan 5. Memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Sebagai ASN yang diharapkan mempunyai sikap akuntabel, sudah seharusnya dapat mengambil pilihan dan tindakan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan agar di kemudian hari kita sebagai ASN bisa menyadari dan bisa menghindar ketika terjadi politik taktis. Sikap akuntabel juga dibutuhkan ketika menyelenggarakan pelayanan kepada warga negara agar terciptanya birokrasi yang profesional, unggul, dan transparan. Juga dalam pengambilan keputusan diharapkan selalu konsisten agar terbentuk citra yang baik dan bermartabat di mata masyarakat yang menerima pelayanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nasionalisme. Apa sih pengertian nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme juga bisa diartikan cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama, dan juga dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok per kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Nasionalisme juga tidak membeda-bedakan baik itu suku, agama maupun ras. Jika kita menyandingkan nilai-nilai nasionalisme dengan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, maka sudah pasti kita bisa mewujudkan birokrasi Indonesia yang profesional, unggul, dan terpercaya. Berikut adalah contoh fungsi ASN yang dilaksanakan dengan menjiwai nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, pelaksana kebijakan. ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan.
berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. ASN harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Selanjutnya adalah pelayan publik. Sikap yang bisa kita lakukan sebagai pelayan publik yang menerapkan nilai-nilai nasionalisme adalah: 1. Bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Profesional dan berintegrasi dalam memberikan pelayanan. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Selanjutnya adalah perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN, kita harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya, saya akan membahas tentang etika publik. Berikut pengertian etika publik secara singkat. Etika publik adalah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Dalam etika publik, ada beberapa dimensi yang menyertainya. Di antaranya yaitu: 1. Dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Selanjutnya, dimensi modalitas. Untuk unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Akuntabilitas berarti kita bertanggung jawab secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakan kita kepada rakyat. Transparan berarti kita bertanggung jawab memberikan informasi yang relevan dan laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi sendiri. Terakhir, netral, yaitu bebas dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat menempatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. Dalam etika publik, ada beberapa dimensi yang menyertainya. Di antaranya yaitu: 1. Dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Jikalau kita sebagai ASN dapat mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik, sudah pasti kita dapat melaksanakan fungsi sebagai ASN dengan sangat baik. Apalagi kita sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa dituntut untuk selalu prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian Sobat Atri BBM, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video lainnya.